Apa yang harus kau lakukan untuk dianggap patut mengucapkan sebuah dialog? Pernah ikut casting The Power of the Dog? Jadi dognya. Tobatlah, ngopi dulu. Ya walaupun nggak ada sponsornya. Berkat inilah, ini yang menjadi dasar yang membuat seorang aktor sah untuk mengucapkan dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Nah, kita ketemu lagi setelah 2 tahun lebih break ya, dari acting, karena kita harus berperang melawan COVID. COVID hampir-hampir membuat drama dan teater nggak penting lagi. Dan selama 2 tahun terakhir kita banyak menghabiskan waktu untuk nonton, untuk baca, untuk diskusi, dan belum mulai melangsungkan lagi kerja-kerja laboratorium keaktoran kita. Nah, mudah-mudahan hari ini mengawali kerja-kerja keaktoran, kerja-kerja laboratorium ya. Saya katakan kerja laboratorium karena kan aktor teater ini kalau udah mulai diajak latihan nggak berhenti lagi nanya kapan pentas. Kayak di film begitu, casting kapan syuting, terus kapan rilis filmnya. Padahal urusan actingnya belum becus, tapi sudah mau, nggak tahan lagi mau pentas, mau ditonton orang. Hasilnya nanti main jelek-jelek aja pengen diulas di media massa nasional. Oke. Dengar-dengar udah pada main film pendek semua ya. Setengah pendek. Hah? Durasinya yang pendek apa mikirnya yang pendek? Oh, iya. Mudah-mudahan durasinya yang pendek ya, bukan mikirnya yang pendek. Jadi walaupun film pendek itu dipikirin betul, dipikirin panjang. Oke ya, kita 2 hari lalu kita sudah nonton 2 film yang keren-keren ya. The Power of the Dog. Si siapa sutradaranya? Siapa? Jane Campion. Nah, ini salah seorang sutradara perempuan yang sangat gemilang. Nah, memang kalau yang keren-keren ini jarang-jarang bikin film kayak Jane Campion ini, nggak setiap bulan nggak dia nyutradarain film, nggak setahun 3 kali, 10 tahun atau apa. Ya karena sehingga karyanya ditunggu-tunggu. Ya bukan karena dia sengaja supaya ditunggu-tunggu penonton lama-lamain aja, enggak ya, karena ada riset, ada film The Power of the Dog yang diangkat dari novel dengan judul yang sama, karya John Sapage ya, John Savage, tahun 1983 ya, mirip-mirip film Brokeback Mountain ya, yang main si siapa, Dokter Sakti itu, Dokter Stranger, Benedict Cumberbatch, susah tuh namanya di ya,
Simanedi keren mainnya ya. Nah, ada nggak kalimat yang kalian ingat dari film The Power of the Dog? Ada nggak? Nah, kita mau bahas acting. Tapi aku tanya dulu, ada nggak satu kalimat? Ya jangan satu kata, satu kalimat. No. No. Yes. Satu kalimat yang kalian ingat di adegan apa, di peristiwa apa? Oh, yang dia ini guys, yang dia dengan adik apa namanya, dengan dia adiknya itu ketika kulit sapinya pada dijualin dia kecewa itu. Oh, dengan si George. Siapa namanya? bukan Peter itu si anaknya Rose, adiknya itu si Si adiknya Bill itu yang gemuk itu siapa? George. George. Ya. Ah, apa Apa kalimatnya? kalimatnya itu? Ngacak-ngacak itu. Iya. Coba lihat wajahmu katanya. Dia tidak mencintai engkau, dia hanya mencintai uangmu. Oke, kita tulis kalimat. Intinya gitu lah, nggak sama persis. Coba lihat wajahmu, kira-kira gitulah ya. Rekam nggak? Dia tidak, ya, Iya, tidak mencintaimu ya. iya. Apakah dia mencintai wajah itu? Atau apakah dia mencintai wajah itu atau uangmu? Gitu ya, Kurang lebih. kurang lebih. Nanti lo diprotes. Masalahnya nanti kita download skrip. Apakah dia mencintaimu, mencintai Wajah itu. wajah itu atau Uang. kelihatan nggak ini di kamera? Iya, coba bercerminlah. Coba Bercerminlah. bercerminlah. Oke, kelihatan ya di kamera buat teman-teman yang nonton nanti di YouTube. Oh. Kelihatan. Oh. Coba bercerminlah, apakah dia mencintai wajah itu ataukah uang. Nah, ini diucapkan oleh si Bill. Sipil. Ya. Konteksnya apa peristiwanya? Dia lagi kecewa dan marah dengan istrinya si siapa tadi? George. Si George. Kenapa dia kecewa dan marah? Karena kulit-kulit sapinya dijual kepada orang Indian itu kan dikasih kepada Oke. orang Si Josh ini adiknya. Indian. Dia mengatakan ini dalam keadaan marah dengan adiknya. Oke, tapi itu konteks peristiwanya ya. Karena kulit-kulit sapinya diberikan kepada orang Indian oleh istri adiknya ini. Oke. Kemudian ini dia mengucapkan kalimat ini. Oke. Nah, ini salah satu shoot ya. Salah satu peristiwa kecil dalam adegan film The Power of the Dog. Oh, Mudah-mudahan teman-teman di rumah yang nonton konten ini juga sudah sempat nonton. Kalau belum sempat, ya sempetin. Ya ini nggak ada urusannya dengan promosi macam-macam, tapi media bagi para aktor untuk mempelajari acting ya film ya. Kalau nunggu teater kan nggak bisa setiap bulan nonton pertunjukan teater. Dan nggak semua pertunjukan itu kemudian memilih bentuk drama ya, atau menggunakan metode acting realisme kata kalian. Nah, jadi memang film lah studinya, karena itu film-film paling tidak yang dianggap para kritikus film terbaik ya. Nah ini kan dapat 12 nominasi Academy Award ya, 12 nominasi Academy Award.
Artinya bisa dijadikan sebagai untuk kita studi mengenai acting. Tapi kita akan membahas satu aspek dalam hal acting. Kita tahu drama baik dalam film maupun di teater itu dibangun dengan narasi, dengan cerita ya. Dan cerita itu diwujudkan dalam bentuk dialog-dialog atau teks ya. Bagaimana si karakter, bagaimana cerita, bagaimana konflik, bagaimana situasi-situasi psikologis karakter yang ada di dalam film atau di dalam drama, itu kan kita lacak lewat narasinya. Di antaranya lewat dialog-dialognya. Oke? Kita makin spesifik. Artinya dialog itu bukan sekedar fungsinya, bukan sekedar menghantar cerita. Ya. Kalau sekedar menghantar cerita ya kasih aja sinopsisnya, penontonnya suruh pulang, selesai urusan. Tapi dialog itu juga kan mau menjelmakan siapa si karakter ini. Pertama itu. Kemudian bagaimana dia bersikap. Dalam konteks apa dia bersikap. Terus situasi-situasi mentalnya, situasi-situasi psikologisnya ketika dia mengucapkan teks itu. Nah, jadi intinya mbok ya tobat gitu loh, sebagai aktor urusannya kalau berhadapan dengan teks itu cuman ngapalin. Ya, baik kalian aktor-aktor teater maupun aktor-aktor film, tobatlah. Ya. Jangan cuma melulu ngapalin dialog, terus merasa sudah membereskan tugas utama seorang aktor. Oke. Nah, tadi kita sudah memberi ilustrasi sedikit bahwa dialog ini diucapkan oleh si Phil ini kakak terhadap adiknya si Josh. Phil marah karena kulit sapi miliknya diberikan oleh istri adiknya kepada Indian. Adiknya ini perawakannya rada gendut ya. Si siapa ini? Palmos. Dia ini aktor komedian, sebenarnya aktor televisi yang jadi adiknya ini. Gendut, mukanya, wajahnya bulat. Ya. Kira-kira bagaimana mengucapkan kalimat ini dengan tepat? Seandainya kalian aktornya, apa yang harus kalian lakukan? Lupakan sejenak ingatan kalian ketika nonton film itu, bagaimana si Benedict Cumberbatch mengucapkan teks ini. Ya. Seandainya kalian yang jadi aktor, bagaimana cara mengucapkan teks ini, dialog ini dengan tepat? Apa yang harus kalian lakukan? Ngopi dulu. Ya walaupun nggak ada sponsornya. Kalau video-video reaksi itu kan ada sponsornya kan. Kita sponsornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sponsor terbaik dan terbesar dan gak akan pernah bangkrut. Boleh iya. Gak ada kita. Ayo, Raga. Ya, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Suruh ngapain guys? Hah? Suruh ngapain? Suruh pulang. Ya suruh ngucapin dialog ini seandainya kau jadi aktornya. Gimana ya? Tadi situasinya itu, ya, peristiwanya, konteks peristiwanya. Bayangkan si karakter. Phil ini seorang yang ya stereotype cowboy lah, maskulin, apa, bad boy. Nah, ini kesenangan anak-anak sekarang, bad boy. Dibetin betul, nangis. Gimana? Gimana ya guys?
Apa yang harus kau lakukan dulu? Membangun marah gitu. Marah Ya. cuman adiknya gitu. Ya, silakan masuk yang telat, masuk. Bagaimana? Yo. Gimana ya? Membangun apa? Gardu ronda. Kau sebagai aktor, apa yang harus kau lakukan untuk dianggap patut mengucapkan sebuah dialog? Tahu subteknya guys. Tahu subtek, nah itu. Ya. Kasih bocoran itu kan. Nah, subtek. Subtek. Ini entah sudah kali keberapa kita ngomong subtek, subtek, ya, subtek, subtek, bukan, ya, nggak usah senyum-senyum yuk. Nah, tetapi pelajaran ini jangan pernah menganggap pelajaran mengenai subtek ini lu pernah lulus gitu loh. Bahwa kau sudah tahu maksudnya apa, yes. Tetapi setiap kali kau memerankan sebuah karakter, setiap kali menghadapi dialog baru, maka kau harus tetap jadi pemula. Ya, nyari lagi apa subteknya. Nggak langsung bisa ketemu. Nah, apa subteknya? Tadi konteksnya sudah, peristiwanya, dan ini kalimatnya. Subtek apa dulu subtek? Bayu. Subteknya itu kayak lu itu gak ganteng-ganteng amat gitu, jadi dia tuh gak mungkin beneran cinta sama lu gitu, dia tuh cuma mau uang lu aja gitu. Oke, subtek itu apa sih? Nanti teman-teman yang nonton konten ini Maksud dari dialog itu. maksud dari dialog. Oke. Yang lain apa subtek itu? Motif psikologis yang mendasari si tokoh ngomong. Motif psikologis yang mendasari si tokoh ngomong. Oke. Maksud si tokoh. Oke. Apa lagi? Invisible message. Pesan tersembunyi. Kenapa dibilang pesan tersembunyi? Karena setiap kali orang ngomong, sesungguhnya bukan kata-kata yang kamu dengar ini yang mau disampaikan, melainkan pesan yang tak terdapat di dalam kata-kata ini, yang ada di benak si pengomong, si penyampai pesan. Ya. Jadi pesan yang terdapat di dalam benak orang yang sedang ngomong. Dari mana kita tahu? Apa kita perlu menjadi dukun gitu? Ya enggak, ya lihat aja apa yang dia omongin kalau di naskah ya. Terus kita ngobrol sehari-hari ini yang kau tangkap itu apa yang Kais omongin ini, yang kalian dengar di kuping atau pesan tersembunyi yang ada di benak? Ayo. Pesan tersembunyi sudah ikut karena sudah diekspresikan guys. Ya. Nah, pesan tersembunyi ini nggak usah lu cari-cari di mana. Harus terlihat di seluruh tubuh. Oke. Di ekspresi, di irama, di tempo, dalam tekanan. Gimana waktu gua ngomong itu ada pesan tersembunyinya apa? Oke. Misalnya sekarang ini pesan tersembunyi yang ada di benakku ketika ngomong sekarang ini apa? Jengkel betul dengan kalian. Subtek kok nggak lulus-lulus. Nah. Iya, setiap dikasih dialog langsung buru-buru ngapal. Lu pikir mantra jimat apa? Nah. Kenapa misalnya Kais melambatkan tempo gua ngomong, nggak dengan cepat gitu, ketika berbicara sekarang ini, bukan karena gua lupa dengan ilmunya, pelan-pelan nyesuain dengan kemampuan loading kalian.
Nah, Buat yang menyerang. oke. Nah, jadi ya guyon ya. Iya. Kalau kalian nggak cerdas nggak mungkin datang ke sini dan nggak mungkin nonton konten ini. Pasti cerdas semua yang nontonnya. Iya. Iya. Hanya orang cerdas yang nyari konten YouTube tentang belajar acting. Subscribe. Ya. Oke. Jadi pesan tersembunyi yang mau disampaikan. Oke, Softtek. Kira-kira kalau kalian balik lagi ke film The Power of the Dog itu, pesan tersembunyi yang mau disampaikan oleh si Phil ketika ngomong ini apa? Yang kita tangkap sebagai penonton dari caranya ngomong, dari ekspresinya apa? Tadi Bayu apa? Iya, itu dia masih tahu ke adiknya itu bahwa nggak mungkin dia beneran suka sama dia gitu karena nggak ganteng-ganteng amat, tapi kan kaya gitu. Oke. Sementara si Rose-nya juga kan janda. Iya. Apa iya si Rose yang terbilang cantik ini memang bener-bener cinta sama kamu yang nggak ganteng-ganteng amat? Di sisi lain yang menonjol dari dirimu itu adalah kamu kaya. Oke. Nah, Bayu kan nggak tahu apa yang mau diomongin dia di film itu kan, belum baca naskahnya kan? Atau lo termasuk salah satu kru di film itu? Enggak. Ikut casting. Pernah ikut casting The Power of the Dog. Jadi dognya. Jadi kuda. Oh, jadi kudanya. Oke ya. Bayu nggak tahu, tapi begitu dia mengucapkan kok Bayu bisa menangkap. Itu pesan yang karena dari bagaimana dia mengucapkan kalimat itu, ekspresinya, tekanannya, iramanya. Sehingga subtek inilah yang sampai ke penonton kan. Nah, subtek inilah yang mau dilihat penonton. Subtek inilah yang mau dinikmati penonton ketika datang ke gedung bioskop. Yang memang mau nonton film, bukan yang pengen bikin film juga ya. Kan yang datang ke gedung bioskop itu ada dua, mau nonton film, mau bikin film juga. Ya terserah lu terjemahin bikin film itu apa. Ya mana tahu kan dia lagi punya project pengen bikin film atau lagi ngelatih adegan-adegan tertentu sambil nonton. Nah yang mau nonton film di bioskop ini kan mau ngelihat subtek ini. Oke. Bukan pengen tahu sinopsisnya. Nah berkat inilah ini yang menjadi dasar yang membuat seorang aktor sah untuk mengucapkan dialognya karena dia mengetahui subtek. Haram hukumnya. Nah. Ya haram tuh nggak boleh kan, nggak usah dihubung-hubungin dengan yang lain. Maksudnya tidak boleh. Ya, dialog ini diucapkan sebelum aktor tahu subtek. Nah, subtek inilah yang kemudian lu hayati, lu bayangkan. Apa yang lu hayati? Imajinasi. Dari mana bahan imajinasi ini? Ya dari tahu subtek.